Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Ramadan dengan NIM 941422062 dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan, kelas B. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu transmisi moneter dan bagaimana cara kerja kebijakan moneter secara umum. Transmisi moneter merujuk pada mekanisme bagaimana kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga atau pengendalian pasokan uang oleh bank sentral mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ini melibatkan proses bagaimana perubahan dalam kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga, kredit, investasi, konsumsi, dan akhirnya output ekonomi dan inflasi. Transmisi moneter dapat melalui beberapa saluran termasuk saluran suku bunga, saluran kredit, saluran nilai tukar, dan saluran aset. Saluran utama terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saluran suku bunga. Perubahan suku bunga oleh bank sentral mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan, yang kemudian mempengaruhi tingkat investasi dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, saluran kredit, yaitu perubahan suku bunga mempengaruhi ketersediaan kredit dan kondisi kredit. Ketika suku bunga turun, kredit menjadi lebih murah dan lebih mudah diakses, mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi. Yang ketiga, saluran aset. Perubahan dalam kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga aset seperti saham, obligasi, dan properti, yang kemudian mempengaruhi kekayaan rumah tangga, minat konsumsi, dan investasi. Cara kerja itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penetapan tujuan. Bank sentral menetapkan tujuan kebijakan moneter seperti mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, atau pengendalian inflasi. Yang kedua, analisis ekonomi. Bank sentral melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya untuk menentukan apakah tindakan kebijakan moneter perlu dilakukan. Yang ketiga, pemilihan instrumen. Bank sentral memilih instrumen kebijakan moneter yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa melibatkan pengaturan suku bunga atau mengubah persyaratan cadangan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter yang dipilih seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan dan melakukan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas di pasar. Yang kelima, transmisi moneter. Kebijakan moneter yang diimplementasikan akan mempengaruhi pasar keuangan dan ekonomi real melalui berbagai saluran transmisi. Ini bisa termasuk efek langsung melalui suku bunga dan harga aset. Dan yang terakhir, evaluasi dan koreksi. Bank sentral terus memantau dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang diperlukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.